damai sejahtera dan anugerah yang melampaui segala akal budi kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Horas. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam ibadah kita di pagi hari yang indah ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Lukas 13 ayat pertama dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Itulah saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di dalam ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Melalui firman ini diceritakan bahwa pada waktu itu ada beberapa orang Yahudi datang kepada Yesus. Kedatangan mereka, saudara-saudara, adalah untuk memberitahukan suatu peristiwa yang sangat tragis. Memberitahukan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Apa itu? Di mana orang-orang Yahudi itu melaporkan kepada Yesus tentang Pontius Pilatus, yaitu penguasa kerajaan Romawi pada waktu itu, membunuh beberapa orang Yahudi di Bait Allah Yerusalem. Dan tragisnya, saudara-saudara, bahwa darah daripada orang yang dibunuh ini bercampur dengan darah korban yang akan mereka persembahkan di Bait Allah itu. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa yang sangat memprihatinkan.
Karena kekuasaan pemerintahan Romawi pada waktu itu melalui Pilatus, ada beberapa orang yang sedang mempersembahkan korban di bait Allah. Memang di dalam Alkitab kita ini tidak diberitahukan alasan kenapa mereka dibunuh. Tetapi para ahli-ahli sejarah gereja mengatakan bahwa Pontius Pilatus mencium aroma yang tidak baik daripada orang-orang yang memberi persembahan itu. Apa yang diciumnya, saudara-saudara? Karena Pontius Pilatus sudah mencium bahwa setelah mereka itu selesai mempersembahkan korban, akan datang untuk menentang pemerintahan Romawi pada waktu itu. Kalau dalam istilah sekarang mereka akan demo. Ini suatu hal yang sangat tragis sebenarnya, itu menurut para ahli sejarah gereja. Dan mungkin pada zaman dulu, pada zaman Yesus pun sudah memakai simbol-simbol ibadah untuk menentang pemerintah. Dengan sebutan misalnya, mungkin saudara-saudara masih ingat peristiwa Ambon. Persoalan itu antar agama pada waktu itu. Ada mempergunakan simbol demi nama Yesus. Ada itu tuh. Ada juga yang lain Allahu Akbar. Itu mempergunakan simbol agama. Tapi ini sudah dicium oleh Pontius Pilatus. Karena dia mencium aroma itu, saudara-saudara, maka dia menyuruh tentaranya untuk membunuh mereka. Dan darah orang yang dibunuh itu bercampur dengan darah korban yang akan dipersembahkan. Itu ceritanya tadi di dalam firman itu. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tapi bukan itu persoalannya, saudara-saudara. Apa persoalan sebenarnya yang hakiki di dalam firman ini? Yang paling hakiki, saudara-saudara, bahwa mereka itu datang kepada Yesus bukan karena mereka prihatin, bukan karena mereka empati, bukan karena mereka solider tentang peristiwa itu, bukan. Lalu apa tujuan orang-orang Yahudi itu datang kepada Yesus untuk melaporkan itu? Ada dua hal, saudara-saudara. Apa itu? Tujuan pertama datang mereka kepada Yesus melaporkan itu bukan karena prihatin, bukan karena solider, bukan karena empati. Tapi tujuan mereka yang pertama ialah untuk menjebak apa jawab Yesus. Itu yang pertama. Mereka menyampaikan itu kepada Yesus untuk menjebak apa jawaban Yesus tentang peristiwa itu. Itu hakiki. Itu yang paling utama bagi orang Yahudi itu datang melaporkan itu kepada Yesus. Kalau Yesus menjawab dan menyalahkan perbuatan Pontius Pilatus, nggak salah ya tong dah pamaretai, nggak salah ingat kijami si Pilatus si moloninna. Ini alat mereka untuk memberitahukan bahwa Yesus kontra kepada pemerintah.
Itu alasan pertama. Kalau Yesus mengatakan bahwa itu salah dan membela Pilatus, membela orang yang dibunuh, berarti dia melawan, menentang pemerintah. Sehingga pemerintah akan benci kepada Yesus. Tetapi kalau dia mempersalahkan orang yang dibunuh itu, maka mereka akan menuduh Yesus pro pemerintah. Itu yang hakiki. Jadi kehadiran orang-orang Yahudi itu sebenarnya bukanlah karena prihatin, bukanlah karena empati, bukanlah karena solider. Tapi semata-mata mereka itu hanya mau nanti jawaban Yesus. Dan apapun jawaban Yesus itu untuk menjebak dia. Di satu sisi menentang pemerintah atau membela. Itu yang pertama. Be carefully. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, bertobatlah supaya jangan binasa. Kadang-kala di dalam perjalanan kehidupan kita, untuk melihat sesuatu peristiwa-peristiwa, sepertinya kita empati, sepertinya kita solider. Tapi sebenarnya yang paling hakiki bukan itu. Bu Ido dohonot tadi bagasa rohata matteho naidagan. Benima. Ayato. Itu satu. Hati-hati kita. Bertobatlah. Itu tujuan yang pertama mereka datang. Lalu tujuan mereka yang kedua datang untuk melaporkan itu kepada Yesus. Sebenarnya adalah untuk membenarkan diri mereka. Sedang orang yang terbunuh itu wajar menerima hukuman itu. Karena mereka adalah orang berdosa. Iya, itu tujuan yang kedua. Mereka mau menyampaikan itu kepada Yesus. Apa yang terkandung di dalam hati mereka sebenarnya. Wajar kalau mereka terbunuh karena mereka berdosa. Jadi itu adalah upah dari perbuatannya sendiri. Jadi mati piala di dosana do. Iya. Dan memang pemahaman pada waktu itu seperti itu. Coba saya mau ambil contoh misalnya. Apa yang dialami oleh Ayub. Begitu penderitaan itu, keluarganya habis, hartanya habis, penyakitnya luar biasa. Ada 3 sahabatnya yang sangat kental. Setelah mendengar peristiwa itu, mereka datang. Eta bah tabereng bahali alet tewa ngacit di tahu. Tapi setelah mereka bertemu, apa kata sahabatnya itu kepada dia? Tidak ada penderitaan tanpa dosa. Apa yang kamu alami ini Ayub adalah karena dosamu. Karena kejahatanmu. Itu menurut mereka. Setiap penderitaan itu adalah akibat dosa. Atau kita ambil contoh yang lain misalnya. Kalau ada orang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, dosa siapakah ini maka dia buta sejak lahir?
Apakah karena dosa orang tuanya atau karena dosanya sendiri? Yesus menjawab, no. Tapi kemuliaan Tuhan mau dinyatakan melalui dia. Pemahaman orang-orang Yahudi itu datang kepada Yesus melaporkan peristiwa itu adalah untuk membenarkan dirinya. Mereka lebih benar, mereka lebih suci. Sedangkan orang-orang yang terbunuh itu adalah orang-orang berdosa. Menghakimi saudara-saudara. Seorang ahli teologi namanya Blaise Pascal mengatakan ada dua tipe manusia secara teologis. Saya kurang tahu di mana kita. Apa tipe itu saudara-saudara? Menurut dia, tipe yang pertama adalah orang berdosa yang selalu menganggap dirinya benar. Itu tipe yang pertama. Orang berdosa yang selalu menganggap dirinya benar. Orang yang bersalah selalu menganggap dirinya benar. Itu tipe pertama. Tapi ada tipe yang kedua menurut Blaise Pascal. Tipe yang kedua ialah orang berdosa, orang benar yang selalu menganggap dirinya berdosa. Orang benar yang selalu merasa dirinya benar. Saya mau ambil contoh saudara-saudara. Nanti baca di rumah Lukas 18. Mulai dari ayat 10 sampai ayat 14. Nanti di rumah aja dibaca. Tapi ada peristiwa di sana untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Pascal ini. Diceritakan dalam Lukas 18 itu ada dua orang yang sedang pergi ke bait Allah, tujuannya satu, untuk berdoa. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah, tujuannya berdoa. Yang satu orang Farisi, dan yang satu lagi adalah pemungut cukai. Tujuan mereka sama-sama berdoa, tapi doa mereka berbeda. Itu. Apa doa orang Farisi itu? Doa orang Farisi itu ialah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena aku tidak sama dengan dia. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa, aku memberikan 1/10 dari segala yang kumiliki. Coba lihat saudara-saudara, dia datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, saya tidak sama dengan itu. Saya bukan perampok, saya bukan pezina, saya memberi 1/10, saya berpuasa. Dia mau membenarkan dirinya. Tetapi pemungut cukai itu saudara-saudara, melihat ke atas pun dia tidak berani. Dan dengan rendah hati dia mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Ada dua tipe saudara-saudara. Ada dua tipe kita. Yaitu orang berdosa yang selalu menganggap dirinya benar,
ialah orang-orang Farisi yang menganggap dirinya lebih suci, lebih agung, lebih mulia, lebih pintar, lebih semua. Ini penyakit ini, saudara-saudara, penyakit. Mulut saya dong menganggap dirinya lebih penyakit nih, tak keobatan. Ada dokter di sini ya. Jadi jenis-jenis penyakit hati amak tahayan, jenis-jenis penyakit. Ada bronkitis, hati amak papahan. Bronkitis, tonsilitis, misalnya, aman delate. Meningitis, jadi tis. Tak kugari bisa sedai. Lai apapun penyakit tis nahudok nakin itu masih bisa disembuhkan dengan dokter, bisa. Tonsilitis dia tinggal dioperasi kan, amandelnya. Meningitis selalu tuh ahli THT dan semua. Tapi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Butuh amu doa hai, lebih hitis. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, saudara-saudara. Kalau ada orang yang menganggap dirinya lebih benar, lebih suci, lebih baik, itu penyakit. Mereka itu datang kepada Yesus mau menghakimi, membenarkan dirinya. Saya kurang tahu di TV mana kita sekarang. Ada situ putar-putar dia di hitam. Di mana kita? TV mana kita? Di mana masing-masing kita selalu mempersalahkan orang lain, tidak pernah mempersalahkan diri kita. Bertobatlah. Kenapa? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang benar. Semua telah berdosa. Dan semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun kita, termasuk saya, siapapun kita adalah orang berdosa. Disutung yang kapita rupani naut kebat kita sianak kena dipenjaraan, kena dipenjarai. Tuhan ini matongi penjara ini manako ini kan. Belum tentu mereka lebih jahat dari kita. Nah, so terdapok do kita. Iya. Nah, so terdapok do. Tidak ada satu orang pun yang benar. Semua telah berdosa. Oleh sebab itulah statement Yesus kepada orang Yahudi itu menjawab, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Aku katakan no, kata Yesus. Jangan pernah berpikir lebih besar dosa-dosa orang yang terbunuh itu daripada dosa yang lain. Lebih jauh dalam ayat 3, ya ayat 4 dikatakan oleh Yesus. Atau mungkin ada lagi peristiwa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Atau sangkamu ke-18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain? Yesus menjawab, no. Bukan. Jangan ada anggap begitu. Tapi apa yang utama? Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa
atas cara demikian. Jadi firman Tuhan hari ini saudara-saudara yang kekasih, bertobatlah. Kenalilah dirimu bahwa kau adalah orang yang berdosa. Berdosa doa Tuhan. Oleh sebab itulah maka dikatakan seperti epistel tadi. Jo mau bican jonok. Panggil saya. Lului mau bican tarbai dope Jepang. Cari dia. Firman ini mengajar kita masing-masing saudara-saudara agar kita mengaku akan dosa-dosa kita. Menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Dan dengan menyadari dan mengakui kesalahan kita itulah kita mau datang kepada Yesus. Kasihanilah saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, saudara-saudara. Yesus itu menyelesaikan dosa-dosa kita. Dengan kasih-Nya yang maha besar. Dia rela mati di kayu salib. Memberi dirinya untuk keampunan dosa-dosa kita. Hari ini saudara-saudara, oleh firman ini, datanglah kepada Yesus. Mengaku dan memohon keampunan dosa. Daripada dia. Dan memang Tuhan itu maha baik. Kalau kita baca di dalam Yeskiel 33 ayat 11. Tuhan berkata, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang-orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik supaya ia hidup. Bertobatlah. Tungna solomodoro haku nida hamatian ni parjahat. Ale hamu mulak ni parjahat itu mari kondalan na ido lo menirohan di mana. Bertobat. Tuhan rindu dan merindukan masing-masing kita datang kepada Dia. Mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Dan memang Dia tidak berkenan kepada kematian kita di dalam kejahatan kita. Oleh sebab itulah dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, hai saudara-saudara, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nang perara dosam petardo bainoko nenda dia bata. Wih, luar biasa. Yang utama ialah jangan pernah mempersalahkan orang lain. Jangan pernah menghakimi orang lain. Tapi kenalilah diri. Dan datanglah kepadanya. Bertobatlah baik kamu. Dan Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Mengampuni segala dosa-dosa kita. Hari ini adalah kesempatan sebenarnya bagi kita. Momentum sebenarnya. Sebelum Tuhan itu memanggil kita. Ada pepatah orang bijaksana mengatakan seperti ini.
hiduplah hari ini seolah-olah besok engkau mati. Iya. Ada kata-kata bijaksana seperti itu. Hiduplah hari ini seolah-olah besok engkau mati. Apa maksudnya? Pergunakan hari ini. Itu momentum, itu kesempatan. Oleh sebab itulah saudara-saudara, saya kurang tahu HKBP kok sampai ayat 5 sebenarnya. Karena saya lihat di dalam almanak tahun-tahun sebelumnya bahwa Lukas 13 ini dalam khotbah selalu dikaitkan sampai ayat 9. Kenapa? Karena setelah Yesus mengatakan itu kepada orang Yahudi itu, Yesus membuat suatu perumpamaan. Apa katanya? Kalau kita baca mulai dari ayat 6 ya, lanjutan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya apa-apa. Tebanglah pohon ini. Wih, tak adong lapatan nih. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah yang tidak percuma? Jawab orang itu, Tuhan, berikanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jikalau tidak, tebanglah. Hari ini adalah kesempatan untuk berbuah, untuk bertobat. Kalau tidak akan dikat, ditebang. Dan Rick Warren, seorang penulis yang bestseller, ada bukunya yang sangat terkenal itu dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Untuk apa aku ada di dunia ini? Itu judul bukunya. Di dalam buku itu dia mengatakan, kalau Tuhan itu masih memberi kesempatan untuk kita hidup pada hari ini, itu bukan kebetulan. Tentang kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dari kita. Jadi kalau dilihat di batara petikor di hitarana kebetulannya kamang tahu. Dan bukan karena kita lebih baik dari orang-orang yang sudah pergi, bukan. Tapi ketika Tuhan masih memberi waktu kepada kita, ini momentum bagi kita. Bertobatlah dan tunjukkanlah buah sebelum Tuhan itu datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, firman ini mengajak kita masing-masing, bertobatlah agar kita tidak binasa. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, agar supaya kami masing-masing tidak pernah membenarkan diri kami, tetapi kami mengaku dan sadar bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Sehingga dengan itu kami memohon ampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan buah ketika Tuhan masih memberi nafas kehidupan bagi kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah kami semua senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu sendiri. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.